Disampaikan oleh termulnya bahwa bisa saja ini Sylvester tidak menjalani pemidanaan karena masa berlaku namanya daluarsa pemidanaan. Daluarsa pemidanaan berdasarkan KUHP ya. Karena saudara Sylvester ini dituntut dengan pasal 311, ancaman pidananya 4 tahun. Daluarsa pemidanaan itu dihitung berdasarkan daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Apa daluarsa penuntutannya? Terhadap ancaman pidana lebih dari 3 tahun, daluarsa penuntutannya 6 tahun. 12 tahun. Ditambah sepertiga berarti 16 tahun. Nah, jadi ini belum daluarsa pemidanaan. Kalau mau daluarsa pemidanaan, berarti saudara Sylvester baru bisa bebas secara pidana itu pada tahun 2035. Bukan 2025 ini karena masih sisa 10 tahun. Itu ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Seseorang itu hanya bisa bebas, kejaksaan tidak bisa mengeksekusi terpidana karena 2 faktor. Faktor pertama adalah halangan administrasi. Menurut saya tidak lagi ada halangan administrasi karena salinan putusan telah dikirim secara resmi dan patut. Kemudian saya rasa juga, ya keyakinan saya karena berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pasti sudah menerima putusan dan terpidana juga pasti sudah menerima salinan putusan. Ya, kalau argumentasinya adalah ada halangan administratif, saya kira tidak. Ya, tidak ada halangan administratif. Kedua, susahnya mengeksekusi seseorang itu kecuali saudara terpidana melarikan diri. Ini kan si Sylvester tidak melarikan diri, masih ada di Indonesia ini, ya, masih garang memberikan statement, masih bisa menyerang saudara klien kami, gitu ya, masih menjadi komisaris, gitu kan. Jadi bukan lagi ini persoalan yuridis, tapi ini persoalan politisasi hukum, ya, ini persoalan political will dari kejaksaan, mau nggak mengeksekusi putusan ini, dan seharusnya putusan ini sudah dieksekusi. Maka itu kami punya rencana perkara ini akan kami laporkan ke Jamwas, Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan Jambin, Jaksa Agung Muda Pembinaan. Karena Kajari dalam hal ini yang punya gawean terhadap perkara Sylvester Matutina ini belum melakukan eksekusi sama sekali. Jadi kalau dikatakan bahwa salinannya belum diterima, menurut saya itu sesuatu yang tidak tepat. Dan kalau dikatakan oleh termulnya bahwa ini sudah masuk masa daluarsa pemidanaan, saya kira belum masuk daluarsa pemidanaan. Karena perkaranya nanti baru tahun 2035 saudara Sylvester selesai masa daluarsa pemidanaannya, kecuali saudara Sylvester 2 hal. Pertama, dilindungi oleh penguasa sampai tahun 2035 tidak dieksekusi. Atau yang kedua, melarikan diri dari Republik Indonesia ini sampai tahun 2035. Baru tahun 2036 balik ke Indonesia lagi, berarti disitulah berlaku daluarsa pemidanaan. Dia bebas secara hukum. Itu kali Bang.